Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu tanpa batas. Selamat datang kembali di Gubuk Banyu Wiguna Channel. Salah satu channel yang akan selalu berusaha untuk hadir buat panjenengan semua, para sahabat sedulur dimanapun berada, baik dari ujung lor kidul wetan kulon, timur barat selatan dan utara. Doa dari Banyu Wiguna, semoga Anda diberikan kesuksesan di semua hal saja. Kali ini Banyu Wiguna seperti biasa ingin sedikit berbagi mengulas ilmu paweton yang sering disebut ilmu weton, ilmu titen. Nah, tentu dalam ilmu paweton tidak hanya membahas tanggal lahir, bulan lahir, hari dan pasaran. Namun dalam kamus paweton juga mengulas bab karma, hukum kamus sebab akibat. Kali ini Banyu Wiguna sedikit berbagi nasihat weton tentang karma. Karma adalah hukum sebab akibat. Hal apa yang membuat hidup kita bisa kena sial, dan hal apa hidup kita menjadi susah, payah, hidup selalu tertimpa masalah. Mari kita simak penjelasan Banyu Wiguna, dan jangan pernah untuk menyekip video, agar tidak gagal paham dan memahami penjelasan Banyu Wiguna. Dalam adat Jawa, ada beberapa hewan yang bisa membawa keberuntungan dan menjadi penyebab kesialan. Kepercayaan dari dulu sampai hari ini bagi masyarakat Jawa, hewan kucing dipercaya hewan yang membawa keberuntungan bila kita bersikap baik dengan seekor kucing. Namun apabila kita bersikap tidak baik dengan seekor kucing, maka sebagai kepercayaan masyarakat Jawa, kita akan tertimpa kesialan, baik karir, jodoh, bahkan bisa menjauhkan keturunan. Artinya, bila seseorang setelah menikah, tentu berharap memiliki harapan agar segera dapat mendapatkan momongan, atau secepatnya bisa hamil. Namun setelah menikah, apa yang ditunggu tak kunjung datang. Bahkan sampai puluhan tahun tidak dikaruniai buah hati, atau anak. Dan ada pula yang mendapat kesialan dalam jodohnya. Setiap kali mendapat jodoh, setelah menikah selalu kandas, atau kawin cerai, terulang dan diulang. Bukan hanya satu kali tapi berulang kali. Setiap kali dapat jodoh dan setelah menikah, selalu kandas. Bahkan dalam adat Jawa, apabila seseorang tidak sengaja menabrak seekor kucing sampai mati, wajib untuk merawat, memandikan, mengafani, mengubur, dan mendoakan dirinya sekaligus memohon permohonan maaf atas kejadian yang tidak disengaja. Begitu luhurnya nasihat wejangan para kasepuhan di masanya, yang dipercaya sampai hari ini. Namun tidak sedikit yang berkomentar. Hal itu disebut sebagai mitos. Namun dalam ajaran tertentu hewan kucing juga disebutkan sebagai hewan kesayangan oleh salah satu nabi. Jadi bisa jadi, yang selalu menentang bahkan tidak percaya, selalu mengatakan itu hanya sebuah mitos. Itu hak Tuhan, untuk percaya maupun tidak, semua kita kembalikan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Namun kita sebagai hamba Tuhan yang merasa waras, sebagai hamba Tuhan yang ingin hidup menggapai kehidupan yang teratas, baik karir, nasib, ketentraman dalam jodoh, memiliki buah hati setelah menikah. Tentu hal ini sebagai harapan setiap hamba Tuhan. Mari kita sedikit berpikir, sedikit merasakan tentang hidup diri kita sendiri. Sudahkah meraih hal tersebut? Bila belum, belajarlah untuk membuka hati, perasaan, pikiran, dan ucapkan, "Aku salah, ini memang nyata, bukan mitos. Aku bertobat dengan apa yang pernah aku lakukan, apa yang pernah aku perbuat, apa yang pernah aku pikirkan tentang kepercayaan yang selama ini aku menganggap itu sebuah mitos. Hari ini aku percaya dan meyakini. Ampuni aku Tuhan, bukakan kebaikan untuk hamba yang terbaik, untuk karir, untuk jodoh, dan untuk keturunan buah hati. Jauhkan dari kesialan nasib yang terkutuk.
bukakan nasib yang terbaik. Hewan yang disakralkan yang kedua dalam adat Jawa ialah hewan kupu-kupu, pembunuh kupu. Dalam ajaran leluhur Jawa juga tidak diperbolehkan. Sebab, hewan kupu salah satu hewan dari sekian hewan yang dipercaya sebagai hewan welik, hewan pembawa kabar. Masyarakat Jawa mempercayai, bila rumah kemasukan kupu, maka akan dikaitkan, hewan tersebut membawa dua kabar untuk pemilik rumah. Satu kabar baik, dua kabar buruk, bisa dilihat dari warna kupu. Merah, kuning, putih, hitam, dan lain-lain. Sebagai orang Jawa meyakini hewan kupu memiliki keangkeran yaitu, hewan kupu memiliki kekuatan mistis. Sebab orang Jawa meyakini, satu ekor kupu sebelum hewan tersebut menjadi seekor kupu, melakukan puasa selama 41 hari, baru bisa menjadi seekor kupu. Nah dari sisi itu orang Jawa menempatkan posisi hewan kupu dihormati disakralkan sebagai hewan weling. Tapi sebelum Banyu Wiguna menjelaskan lebih luas, tentu buat sahabat dimanapun berada jangan lupa untuk subscribe dulu. Nah di video ini Banyu Wiguna tidak akan menjelaskan makna dari warna kupu. Mungkin Banyu Wiguna akan menjelaskan warna kupu akan dijelaskan di video berikutnya. Sebab itu agar tidak ketinggalan penjelasan tentang video yang membahas warna kupu, jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng agar selalu bisa terhubung dengan Banyu Wiguna Channel. Dan bagi yang ingin mengetahui penjelasan Bapoton bisa cari di deretan video Banyu Wiguna yang sudah dibahas. Bagi yang belum ada penjelasannya Bapoton silahkan bisa tulis di kolom komen, atau bisa kontak di nomor WA kami. Dan bagi yang ingin mengetahui seputar penjelasan bab mimpi, bisa cari di deretan video Banyu Wiguna tentang bab mimpi arti mimpi. Hewan yang ketiga dalam pemahaman nasihat Paweton Jawa, yang tidak boleh dibunuh maupun disiksa adalah burung perkutut. Hewan ini diyakini sebagai salah satu dari sekian hewan yang membawa keberuntungan bagi pemilik pemelihara burung perkutut. Sebab hewan burung perkutut diyakini sebagai hewan kesayangan para pembesar. Atau hewan kesayangan para raja di masanya. Hewan yang disayangi para kasepuhan di masanya. Sebab hewan perkutut bukan hewan yang rakus. Salah satu hewan burung yang memiliki keunikan, yaitu burung yang tidak pernah mau memakan makanan jenis hewan, seperti memakan belalang, makan ulat dan lain-lain. Yang memiliki keunikan, yaitu burung yang tidak pernah mau memakan makanan jenis hewan, seperti memakan belalang, makan ulat dan lain-lain. Sebab itu burung perkutut dipercaya sebagai hewan suci. Hewan yang tidak rakus, tahu batas makanan apa yang dimakan. Tidak seperti manusia, dalam upaya, berusaha, sudah dapat gaji, masih bisa korupsi, selalu merasa kurang dan kurang sehingga menjadi manusia yang rakus. Tidak pernah merasa bersyukur, sehingga jadi orang yang kufur. Semua kita kembalikan pada Tuhan yang Maha Kuasa, baik yang percaya maupun yang tidak. Itu hak panjenengan semua. Hormati perbedaan dalam pendapat, dan perbedaan dalam keyakinan. Dari Banyu Wiguna mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menjelaskan, dan masih banyak yang belum bisa dijelaskan. Mungkin bab hewan pembawa karma, akan Banyu Wiguna jelaskan di video berikutnya. Dari Banyu Wiguna, salam rahayu tanpa batas. Wassalam.